Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun dengan metode daring, karena harap dimaklum bahwa pada masa pandemi seperti ini sekolah-sekolah belum bisa menerapkan metode tatap muka ataupun luring. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Armi Kurniawan, gelar saya ST. Nah, pada semester ini saya akan mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tetap jaga jarak, jaga kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru, walaupun melalui media daring. Nah, akan saya tampilkan materi pertama yang akan kita pelajari, yaitu mengenai menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, mungkin Anda sering mendengar kata-kata logika, kata-kata mengenai algoritma, dan kata-kata mengenai komputer. Nah, komputer sendiri itu apa? Yang sering kita gunakan di setiap kesempatan, baik sebelum Anda masuk ke jenjang SMK. Nah, komputer itu adalah alat bantu manusia. Ya, jadi pembuat komputer tetaplah manusia, dan komputer itu dibuat untuk membantu, mempermudah pekerjaan manusia. Itu garis besarnya. Nah, kita akan membahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai logika. Jadi, kita akan bahas mengenai logika. Kita lihat dari definisi logika. Apa itu logika? Logika adalah sebuah cabang ilmu dari filsafat yang merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kata logika ini sendiri berasal dari kata Yunani kuno. Itu berasal dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dijelaskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara sederhana, kata logika dapat diartikan dengan masuk akal. Nah, logika itu sendiri pertama kali istilahnya itu dijelaskan oleh Aristoteles. Ya, pada yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa asal kata logika itu berasal dari kata logos, ya, yang secara sederhananya dapat diartikan dengan masuk akal. Ya, kita ke selanjutnya. Nah, secara penalaran logika dibagi menjadi dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Apa itu logika deduktif? Logika deduktif yaitu adalah cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip dan sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, memaparkan hal umum di awal kemudian mengakhirinya dengan hal khusus. Jadi seperti ini contohnya ya. Secara generalnya, semua siswa SMK harus berseragam, rapi, dan bersih. Secara spesifiknya, Atta adalah siswa SMK. Dan nanti conclusion-nya adalah, kesimpulannya, Atta
harus berseragam, rapi, dan bersih. Ya. Nah, ini logika deduktif. Artinya dia itu memaparkan hal umum, baru kemudian mengakhirinya dengan hal khusus. Kebalikan dengan logika induktif. Kalau logika induktif, yaitu cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Jadi ini kebalikannya. Dengan kata lain, memaparkan hal khusus di awal, kemudian mengakhirinya dengan hal umum. Jadi contohnya seperti ini. Secara spesifiknya, untuk hidup, manusia membutuhkan udara. Untuk hidup, hewan membutuhkan udara. Untuk hidup, tumbuhan membutuhkan udara. Jadi konklusinya atau kesimpulannya, untuk hidup, makhluk hidup membutuhkan udara. Jadi terbalik seperti yang deduktif tadi ya. Dan mungkin banyak juga contoh-contoh lainnya. Nah ini kita ke manfaat logika. Beberapa manfaat dari logika. Pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan semua bidang kehidupan. Ya, jadi logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak. Ya. Kemudian, logika menambah daya pikir, melatih dan mengembangkan daya pemikiran serta menimbulkan disiplin intelektual. Jadi manfaat logika yang lain adalah menambah daya pikir. Kemudian logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Ini jelas ya. Kita bisa mencegah tersesat akan sesuatu yang berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Karena logika itu tadi. Kemudian, logika membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang salah. Jadi secara logikanya, ketika manusia sudah berada pada umur yang dapat memiliki pemikiran yang bisa membedakan, dengan logikanya dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian manfaat selanjutnya adalah logika membantu kita untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur karena dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Jadi logika ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Ya. Nah, dasar logika. Dari mana logika-logika tersebut berasal? Ya. Banyak orang selalu bilang, logikanya, berarti kita bisa tarik kesimpulan, masuk akalnya, atau mungkin orang Sunda bilangnya kudu nama, artinya ketika itu berbicara mengenai logika, ya harusnya, standarnya, ya kan, jadi itu adalah batasan-batasan yang harus ibaratnya dijadikan acuan dalam berperilaku ataupun dalam suatu kejadian. Misalnya gini, logikanya benda itu jatuh dari atas ke bawah. Jadi tidak mungkin benda itu jatuh dari bawah ke atas. Logikanya air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Logikanya, ya kan, tanaman itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, jadi logika ini adalah suatu kesepakatan
atau suatu aturan yang sudah disepakati, sehingga logika dianggap sesuatu yang benar dan menjadi acuan atau patokan dalam kehidupan. Nah, banyak yang mendasari logika. Beberapa hal yang menjadi dasar dari logika adalah satu, agama dan kepercayaan. Apa maksudnya agama dan kepercayaan menjadi dasar dari logika? Bagi kita umat muslim, ya, agama kita, Islam, ataupun agama yang lainnya, Kristen ataupun Hindu, Buddha, Katolik, yang memiliki kitab sucinya masing-masing, yang memiliki tuntunan kehidupannya masing-masing, pasti akan menjadikannya sebagai dasar logika untuk menjalankan kehidupannya. Dasar kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Jadi mereka sudah memiliki acuan untuk hidup berdasarkan dari kitab sucinya masing-masing. Nah, kemudian ada dasar lain adalah adat dan kebudayaan. Jadi di suatu tempat ada adat istiadat atau kebudayaan yang logika atau yang ibaratnya yang lazimnya sering dilakukan. Ya. Seperti misalnya kalau di Pulau Jawa itu lazimnya akan berbeda dengan di Pulau Bali, akan berbeda dengan di Pulau Papua, ya. Jadi misalnya contoh dari dasar logika itu, misalnya yang dari dasarnya dari agama itu, misalnya ibadahnya, perbuatannya, logikanya manusia itu harus berbuat baik, ya kan? Berarti kalau misalnya manusia itu berbuat jahat, itu sudah di luar dari logika, berdasarkan agama. Nah, berdasarkan adat dan kebudayaan, logikanya orang Bali itu kalau meninggal itu dibakar, ya, atau ngaben. Nah, kalau di Jawa logikanya orang meninggal itu dikubur. Nah, makanya akan ada perbedaan sisi logisnya atau sisi kelazimannya. Kemudian dasar lain adalah kebiasaan yang disepakati. Jadi ketika kita sudah memiliki kebiasaan, kemudian kebiasaan itu sudah disepakati, maka itu menjadi sesuatu yang logis. Misalnya gini, banyak orang ke masjid menggunakan baju koko. Nah, apakah baju koko itu baju khas Muslim? Bukan. Muslim tidak memiliki baju khas sebenarnya. Baju koko itu adalah baju khasnya dari Cina, namanya aja baju koko. Nah, tapi karena kebiasaan, akhirnya baju Muslim diidentikan untuk para laki-laki, ya, diidentikan dengan baju koko. Nah, lazimnya kadang-kadang ketika orang tidak menggunakan baju koko ketika ke masjid, mungkin akan ada perbedaan pandangan bahwa kenapa mereka nggak pakai baju Muslim gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya kebiasaan yang disepakati. Padahal syarat sahnya kita untuk ke masjid hanya menutup aurat rapi sopan, ya. Kemudian dasar logika yang lainnya adalah hukum negara. Nah, hukum negara ini ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian ada Undang-Undang ITE yang mengatur logika dalam berwarga negara, sehingga apabila ada warga negara yang melanggar logika hukumnya, maka mungkin akan mendapatkan hukuman atau sanksi atau peringatan. Nah, dasar logika yang selanjutnya adalah hukum sosial. Jadi hukum sosial itu tiap daerah pasti berbeda, hampir mirip seperti adat dan kebudayaan, namun agak berbeda. Mungkin di satu wilayah Jawa ataupun di satu wilayah Sunda memiliki hukum sosial yang berbeda-beda. Ya, misalnya di wilayah kecamatan ini, apabila ini tidak boleh, apabila ini boleh, gitu ya. Misalnya di daerah yang lainnya, ini boleh, ini tidak boleh. Itu yang disebut kelaziman yang disepakati berdasarkan hukum sosial.
Dan masih banyak dasar-dasar logika lainnya. Hanya saja garis besarnya adalah dia masuk dalam kategori logika ketika sesuatu itu dianggap benar dan disepakati. Kalau tidak disepakati oleh mayoritas, itu mungkin tidak akan dianggap benar. Mayoritas ini secara global, bukan per kedaerahan secara logisnya ya. Maksudnya mungkin di satu daerah global sama minoritasnya akan berbeda. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai logika. Mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai algoritma dan algoritma komputer. Untuk tugas, kalian buatlah contoh logika deduktif dan contoh logika induktif. Ya. Nanti jawabannya dirangkum atau ditulis ke buku tulis kalian. Nanti pada saatnya akan saya minta untuk dikumpulkan, baik melalui WA ataupun melalui pengumpulan langsung. Namun untuk saat ini jangan dulu dikumpulkan melalui foto WA atau dikumpulkan melalui sekolah. Nanti menunggu instruksi saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita bisa tetap semangat dalam belajar. Kita bisa tetap bergairah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesehatan. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.